Nggak kritik, saya tidak pernah komentar, nggak pernah kritik jalan negara sama kita. Hanya ada orang yang takut kalau saya itu keluar. Saat ini kita tidak perlu vaksin. Kita perlu menurunkan penularan dan pengobatan. Kalau sudah ada bencana pandemi begini, nggak ada daerah, nggak ada pusat. Hanya satu, Indonesia. Iya. Ibu kan tadi bilang soal PSBB ya, Ibu kan sepakat PSBB. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang desakan untuk lockdown itu masih ada, masih kencang disuarakan bahkan oleh kalangan-kalangan akademisi ya. Ibu sendiri pembelaannya mengenai PSBB itu seperti apa, Bu? Kenapa kita harus memilih PSBB ketimbang lockdown? PSBB itu menurut saya bentuk yang lebih lunak dari lockdown. Orang ahli-ahli itu ahli-ahli yang barangkali menulis atau mendapat dan ahli-ahli yang mengatakan bikin lockdown itu mungkin dia memandang dari satu saja, tidak memandang dari yang lain. Siapapun juga sebagai seorang presiden, ekonomi juga harus dikerjakan dengan baik. Ekonomi harus betul juga dikerjakan. Ekonomi itu juga bisa membunuh manusia banyak sekali sampai kita gagal. Maka kita pilih PSBB. Kalau saya cocok PSBB daripada lockdown. Lockdown itu kita tetap bisa gitu loh. Kalau PSBB itu masih masih ada peri kemanusiaannya, ada ininya. Menurut saya ya, saya pribadi, saya lebih cocok PSBB. Lockdown itu hasilnya akan tidak jauh dari PSBB, tapi komplikasinya jauh lebih banyak lockdown. Menurut saya, belum betul sih, tapi ini menurut saya. PSBB akan dilakukan dengan baik, itu akan baik. Ditambah dengan apa itu tadi? Screening masif. Kalau tidak punya uang untuk screening masif pada zona merah. Nah, itu aja, itu lebih simpel, dana lebih sedikit dan pemerintah sudah punya semua alatnya. Kalau dibandingin sama Komnas Burung, Bu, dan gugus tugas COVID, itu gimana, Bu, perbandingan dulu sama sekarang? Dalam ya tidak dibandingkan sisi kebijakan atau ya? Tidak dibandingkan, Thomas, dan lain presiden, lain waktu, lain situasi, itu sangat membantu Apple. Bu, kan Ibu juga tahu kan sebenarnya ada kalangan publik yang kangen sama Ibu. Ada yang menggagas petisi di Change.org gitu. Itu kan pasti juga sampai ke telinga Ibu. Ibu sendiri ada nggak sih impian untuk katakanlah dibebaskan lebih cepat daripada waktunya dan ikut berkontribusi buat penanganan pandemi ini? Ya, pertama petisi itu berasal dari undang-undang yang ngefek saya lah. Saya pun ya oke aja setelah saya dikirimin. Tetapi beberapa hari ini pada tanggal kira-kira 3 hari yang lalu kalau nggak salah petisi saya sudah mencapai 52.000. Iya. Hilang jadi tinggal 8.000 atau 8.000. Saya nggak tahu. Katanya sedang ribut sekarang anak-anak mencari siapa yang nge-hack petisi itu. Saya sudah heran, kok iya petisi ada kita. Berarti ada orang yang tidak mau saya bersuara. Salah kamu setelah itu. Padahal saya nggak bersuara. Mereka bikin karena dari buku yang mereka baca, mereka membuat itu dari apa yang mereka ketahui, bukan dari saya. Berarti ada ya orang-orang yang nggak suka ya dengan kritik Ibu gitu ya, atau komentar-komentar Ibu. Saya kritik, saya tidak pernah komentar, nggak pernah kritik jalan negara sama kita. Hanya ada orang yang takut kalau saya itu keluar. Nah, bagaimana? Contohnya ya pada waktu Pak Yasona itu mengumumkan bahwa yang tersangkut dengan PP 99 itu yang berumur dari 60 tahun dan sudah 2/3. Yeah. Saya umur 2/3, mas saya sudah
kurang dikit lagi, kurang 6 bulan lagi. Itu ICW membuat kabar seolah-olah Setia Novanto dibebaskan, koruptor-koruptor yang besar-besar itu dibebaskan. Jadi membuat publik itu melihat bahwa kebijakan yang saya itu akan membebaskan koruptor kakak. Padahal yang memenuhi syarat itu cuma saya sama sekali kalau nggak salah. Oh iya. Nah, kenapa ini membuat begitu? Apa ICW tolol kan enggak? ICW itu kan pintar, cerdas. Kenapa dia membuat berita yang tidak benar sehingga membuat sentimen waduh Pak Mahfud kena, Pak Mahfud bilang itu akhirnya dibatalkan sehingga kemungkinan saya keluar ya nggak ada. Ya udah tunggu aja sampai Oktober. Ya, artinya Ibu bisa menduga nggak kira-kira siapa sih orang-orang yang nggak suka sama Ibu keluar cepet tuh? Yang jelas ICW yang tahu siapa yang nggak suka sama saya. Kenapa ICW kok bikin kabar begitu yang membuat suatu kontradiktif itu seolah-olah saya Sona itu mau bebasin koruptor kakak. Kira-kira kalau dibebaskan ya terlepas apakah lebih cepat atau sesuai dengan jadwal ya, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan, kontribusi Ibu sebagai seorang individual ex-Menkes gitu untuk penanganan pandemi? Saya itu tidak pernah berubah dari penjara, tidak di penjara, dan setelah di penjara saya tidak akan berubah. Saya selalu memikirkan kepentingan rakyat atas segala jalan. Saya di penjara pun karena saya memikirkan rakyat. Saya di penjara pun karena saya membela rakyat habis-habisan yang kebetulan tidak disukai orang banyak. Ya, untuk fasilitas laboratorium, fasilitas fisik atau modal sosial yang kira-kira masih tertinggal dan bisa dimanfaatkan apa Bu kira-kira? Satu PCR itu, dua ada ICU waktu itu ada 100 ICU yang saya buat. Selain ICU yang ada itu ditambah 100. Nah, mestinya ini ditambah lagi gitu. Tapi mungkin karena itu sudah lama, 2006 2008 sudah 12 tahun, mungkin dalam 12 tahun juga sudah berkembang lebih banyak lagi. Yang paling penting itu adalah bahwa kita harus tahu bahwa pandemi itu perang. Satu, jangan sampai kedaulatan kita tergadai ya, itu yang paling penting itu. Yang penting itu. Karena kalau kita untuk nolong nyawa kadang-kadang kita menggadaikan apa saja. Itu sebenarnya tinggalan mindset yang sangat penting. Kalau kita adalah bangsa Indonesia, kita itu negara Indonesia, bangsa Indonesia yang sedang dicurang musuh. Nah, kita jadi satu. Nah, sekarang ini sepertinya Bu, yang kita lihat di lapangan belum seperti itu gitu. Makanya masyarakat, meskipun PSBB itu sudah dijalankan di banyak daerah, termasuk di Jakarta itu hampir 2 minggu, itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang antara lain juga dikontribusikan oleh kebijakan antara kementerian yang satu dengan yang lain itu beda-beda gitu. Ya itu mestinya yaitu pemimpin harus satu suara, di atas harus satu suara dan mengatakan dari rakyatku, aku melindungimu dengan sepenuh hatiku. Karena I love you all, aku sangat sayang pada kalian, saya melindungi kamu. Pasti rakyat akan ikut dan akan turut dengan ikhlas dan akan mendukung. Mungkin ekspresi seperti itu yang belum ada ya. Mungkin. Padahal Pak Jokowi juga sudah mengatakan saya melindungimu tapi tidak terekspresikan gitu. Kan ada orang yang bisa mengekspresikan, ada orang yang tidak bisa mengekspresikan. Tapi sebetulnya maksudnya Pak Jokowi itu sudah baik ya untuk melindungi rakyat dengan PSBB itu. Bu, kalau soal mudik sendiri Bu, kan ada pandangan yang beda-beda itu. Para perantau yang di Jakarta atau di Jabodetabek setelah kebijakan PSBB dan seterusnya itu kan mereka memang tidak punya penghasilan lagi. Tapi pada saat yang sama pemerintah tidak melarang secara khusus mereka itu mudik. Nah, ini kan jadi
problem di daerah. Terutama kita tahu di daerah itu infrastruktur dan fasilitas kesehatan itu tidak sebagus Jakarta. Kalau sudah ada bencana pandemi begini, nggak ada daerah, nggak ada pusat, hanya satu, Indonesia. Ya. Ini yang membuat kader, membuat kantor adalah antara teknis dengan ideologis. Ideologisnya itu satu Indonesia. Ya. Satu Indonesia itu bukan hanya yang kita ucapkan di bibir, tapi kalau satu Indonesia kita harus tunduk dengan orang nomor satu di Indonesia. Kita harus ini. Nah, ini kayaknya pemerintah daerah itu juga merasa berkuasa. Nah, ini yang membuat kacau. Yang alhamdulillah pada waktu saya nggak ada itu pemerintah daerah seperti sekarang ini. Ya sekarang sudah agak mending Bu, tapi memang dulu awal-awal itu Pemda kenapa ngambil inisiatif itu karena melihat pemerintah pusat itu lambat mengambil kebijakan, sementara daerah itu juga punya ancaman yang luar biasa, yang mereka sadar bahwa fasilitas kesehatannya pasti tidak akan memadai. Mau apa? Beliau spaghetti. Jadi gini, pada waktu dua orang itu yang pada waktu dua orang itu kena swab, yang dua orang wanita itu langsung take over untuk Bapak Presiden. Nah, gitu. Ini adalah bencana nasional. Mestinya ya. Kalau bencana nasional itu apapun harus ikut nasional. Ya. Gubernur manapun juga tidak boleh menginterfere. Itu ada. Ya. Itu ada, itu aja kuncinya di situ. Nah, sementara kita tahu. Tapi konsekuensinya itu pusat membiayai semua. Nah,